Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur, mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Para hadirin rahimakumullah, ini pekan pertama bulan Februari. Pembahasan kita biasanya tentang tafsir Al-Quran, dan malam ini kita akan membahas tafsir Al-Quran tentang orang munafik. Namun sebelum membahas tafsir Al-Quran itu, saya ingin menyampaikan kembali kepada bapak-bapak semua bahwa kita itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana mempelajari Al-Quran itu? Ya, yang pertama kita itu mempelajari cara membaca Al-Quran. Itu yang pertama, cara membaca Al-Quran. Nah, kita pelajari, ada ilmunya ya, namanya ilmu tajwid, hadirin. Memang kalau ilmu tajwid dipelajari itu agak rumit juga ya, terutama untuk bapak yang sudah di atas 20 tahun. Bapak di atas 20 tahun nggak Pak? Di atasnya, di atas sekali ya. Itu agak sulit. Banyak istilah-istilah yang diingat, terus banyak hafalan Pak, tajwid itu. Tapi untung ya, para ulama itu sepakat mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Waduh, untung nih. Pokoknya asal ada yang bisa lah satu orang, ya cukup, yang lain tidak usah belajar Pak. Ini kabar gembiranya. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi, belum selesai Pak. Tapi membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid fardu ain itu. Jadi menerapkan tajwid dalam baca Quran fardu ain. Jadi kita harus membaca Quran, kalau yang panjang dibaca pendek. Kalau idhar, ikhfa itu harus benar. Walaupun kita tidak mengerti apa ikhfa itu ya, apa idgham, apa aja huruf ikhfa, tidak hafal, nggak apa-apa, tapi membacanya benar Pak. Kok bisa begitu? Bisa, jadi kalau mempelajari teorinya ini memang sulit, fardu kifayah, tapi menerapkannya secara praktis itu lebih mudah. Itu fardu ain. Sebab kalau membaca Al-Quran tidak pakai teori tajwid itu mungkin jadi salah. Yang panjang jadi pendek, yang pendek banget Pak tuh. Kemudian pelafalan huruf yang mirip tapi jadi salah melafalkan, jadi salah arti. Itu bahayanya. Jadi mempelajarinya fardu kifayah, menerapkannya fardu ain. Bisa begitu ya. Kebetulan kan ada seorang ulama dari Jogja Pak, itu Kiai Haji As'ad Human ya. Nah, beliau tuh orang yang menemukan metode Iqra yang terkenal tuh. Sudah terkenal Pak, metode yang mudah untuk belajar Al-Quran. Itu kecil-kecil 5 jilid. Nah, lihat Pak, 5 jilid itu. Nah, kalau kita sudah tamat 5 jilid yang kecil itu kita bisa baca Quran dengan benar. Tapi tidak mengenal istilah tajwidnya, tapi bacanya benar. Itulah kehebatan Kiai As'ad Human itu. Jilid 6-nya itu adalah latihan membaca ayat-ayat Quran. Nah, bagi yang ingin mendalami itu ada
buku tajwid khusus suplemennya. Nah itu hadirin, jadi membacanya. Yang kedua, nah ini Pak, bagi kita yang bukan orang Arab, kewajiban kedua itu adalah bukan membacanya tapi membaca, mengerti terjemahnya Pak. Tarjamahnya itu, nah kalau ingin bagus sekali tentu belajar ilmunya, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tapi karena sama-sama juga faktor usia ya bukan telat Pak, Bapak nggak telat, cuman tidak tepat waktu gitu. Ya kalau telat kan itu terlambat, ini tidak tepat aja Pak. Coba kalau kita belajarnya dari usia 20 tahun mungkin lain ceritanya Pak. Saya punya seorang tetangga ya, dia itu rajin sekali belajar Al-Quran, belajar tajwid. Dia sempat ditanya, gimana Kang kabarnya? Udah tamat juz amma? Baru tamat, Pak 5 surat ke hese wae macana cenah. Sebenarnya saya teh pinter Pak, cuman karena udah tua jadi telat. Kalau belajarnya dari muda mungkin saya bisa banget sekarang itu, tapi karena telat belajar ya. Terus sampai ke dalil Pak, saya sampaikan dalil dari Inggris, better later than never. Itu dalilnya Pak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Pak. Later itu kan telat, kalau never kan tidak pernah. Jadi walaupun telat lebih bagus daripada terlambat, daripada tidak sama sekali Pak. Nah ini Pak, belajar terjemah. Nah itu kalau terjemah Quran, sekarang ada terjemah yang paling baik, itu yang paling ideal Pak. Pertama terjemah per kata, yang kedua terjemah per ayat. Nah terjemah per kata itu sekarang sudah banyak Quran yang isinya ada terjemah per kata. Ini saya bawa satu contoh Pak nih. Ini. Jadi di bawahnya ada terjemah per kata, seperti kalau misalkan kita menerjemahkan alladzina yu'minuna bil ghaibi Pak. Itu alladzina orang-orang yang, yu'minuna mereka beriman, bi kepada al-ghaibi gaib, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu Pak. Itu ada terjemah di bawah itu. Nah itu terjemah ya. Tapi kalau kita mampu mengerti terjemah, belum tentu bisa mengerti kandungan Quran secara benar. Itu butuh yang ketiga adalah tafsir Pak. Mempelajari tafsir. Apa tafsir? Bedanya dengan terjemah? Beda. Terjemah adalah alih bahasa, mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke dalam bahasa bukan Arab. Kalau tafsir itu terjemahan kandungan ayat, tafsir penjelasan atau keterangan atau uraian tentang ayat itu isinya. Misalkan kalau tafsir itu dikaitkan ayat ini dengan ayat yang lain, bahkan ada hadis yang terkait dengan ayat itu atau pendapat para sahabat, para ulama, itu tafsir bedanya Pak. Nah hadirin, tentang tafsir ini mungkin ada yang bertanya, Pak tafsir yang paling baik itu yang mana? Ya banyak hadirin. Di Indonesia ini tafsir berbahasa Indonesia itu banyak. Sepanjang yang saya tahu ada tafsir yang disusun oleh individu, oleh perorangan, ada yang disusun oleh tim gabungan beberapa ulama. Nah kalau yang perorangan ada yang singkat Pak, itu tafsir, bahkan ini tafsir pertama dalam bahasa Indonesia yang lengkap, Al-Furqan. Itu karya Ustadz Hasan ya, guru besar Persatuan Islam ya. Itu tafsir yang paling lama tahun 34 itu terbit. Tahun 34 Pak, sahabat yang silam. Itu paling lengkap. Cuman bahasanya itu bahasanya masih bahasa Indonesia dahulu. Masih Melayu Pak ya. Masih bahasa Melayu itu. Mirip Malaysia gitulah. Gitu. Tapi itu sederhana penjelasannya, singkat, padat. Nah, ada lagi Pak tafsir yang oleh perorangan yang lebih luas, panjang lebar, bahkan luar biasa lah ini. Tafsir Al-Azhar. Itu yang ditulis oleh Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka yang dikenal dengan Buya Hamka. Itu besar sekali tafsirnya, sampai 30 juz itu beliau tafsirkan dalam buku sebanyak 15 jilid Pak. Satu jilid 2 juz. Jadi 30 juz 12 jilid itu karya Hamka.
Nah, kemudian ada lagi tafsir perorangan, tafsir Mahmud Yunus, Pak, ada. Itu lebih ringkas lagi. Dan sekarang yang paling modern itu ada tafsir Al-Misbah. Itu penulisnya ini seorang doktor, Pak, doktor tafsir. Doktor Quraish Shihab. Nah, cuman ya yang terakhir ini banyak keanehan, Pak, atau penyimpangan dari tafsir yang umum. Ini saya beri contoh, Pak, ya. Ketika menafsirkan surat An-Nur 33 tentang menutup aurat, Quraish Shihab itu berpendapat bahwa bagi perempuan itu tidak wajib pakai jilbab, pakai hijab yang menutup rambut dan badan itu, Pak. Kata beliau, yang penting itu pakaian yang rapi dan sopan. Sopan. Yang penting sopan, bukan berjilbab. Nah, ini jelas menabrak, Pak, menabrak pendapat ulama-ulama terkenal zaman dahulu. Ya, ulama-ulama setiap mazhab berpendapat perempuan wajib, Pak, menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau dia itu mengatakan tidak usah. Dan dipraktekkan di keluarganya, Pak. Itu anak beliau yang terkenal, ya, wah, itu Bapak kenal Najwa Shihab ya? Saya enggak, Pak. Nah, itu ternyata tidak memakai, sebab alasannya bapak saya menganjurkan sopan aja lah, yang penting sopan walaupun tidak menutup kepala, yang penting sopan. Ini satu. Yang kedua, nah yang kedua ini yang bikin heboh, Pak, nih. Belakangan heboh, dalam satu ceramah beliau mengatakan bahwa agama yang benar itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu yang benar yang mana, Pak. Entah Islam, entah yang lain, Pak. Kita nggak tahu, Allah yang tahu, sebab agama dari Dia, katanya. Kok kita sok tahu, katanya. Logikanya benar ya. Jangan sok tahu, Allah yang tahu. Kita tahu nanti di akhirat. Kalau kita di dunia belum tahu, nanti udah mati, udah baru tahu. Terlambat tahunya, Pak, ya. Telat, Pak. Gak mungkin kan sampai telat begitu tahunya nanti di akhirat. Sekarang di dunia hanya Allah yang tahu, kita mah hanya menduga-duga. Bisa aja agama itu yang benar, Pak, bukan agama kita ini. Bisa aja. Ya kita jangan sombong, jangan merasa paling benar. Ya ini jelas keliru, Pak. Memang Allah yang tahu, tapi kita diberi tahu gitu oleh Allah. Betul, Pak, agama yang benar Allah yang tahu, tapi Allah memberi tahu kepada kita lewat Quran. Jadi ketahu kita kan. Memang tidak tahu jadi tahu karena diberi tahu. Ya itu udah sering dibahas, Pak, Ali Imran 19, Ali Imran 85 kan. Udah jelas. Al-Maidah ayat 3 itu cukup bukti bahwa Allah yang Maha Tahu memberitahu bahwa agama yang benar itu Islam gitu. Ya kalau boleh mengatakan tidak tahu, mungkin nggak belajar atau nggak baca ayat itu ya, atau mungkin ada pesanan dari yang lain, Pak, pesanan dari pihak lain supaya begitu. Ayatnya pasti hafal, Pak, pakar tafsir, doktor, Pak. Ini jadi untuk yang ketiga saya tidak menganjurkan, Pak, jangan pakai itu ya, palawur, Pak. Ya, itu jadi cukup itu aja lah. Nah, ada yang dianjurkan, ini tafsir bukan perorangan, tim, Pak, nih. Ini tafsir Al-Quran dari Departemen Agama dulu, sekarang Kemenak namanya, Pak. Ini saya bawa yang tahun 82, Pak, terbitan tahun 82. Nah, disusun dari tahun 67 ini. Sudah beberapa kali cetak, yang saya punya tahun 82. Ini penyusunnya, ini ulama-ulama, tapi nggak termasuk Yakut, nggak masuk Yakut ya di sini. Yakut belum ada, Pak. Yakut. Jadi percaya ini ulama terkenal. Ini ada 17 orang, Pak, yang menyusunnya. Profesor Bustami Abdul Ghani, ada Profesor Hasbi Asidiki, Dr. Ghazali, wah banyak, Pak, ada 17 orang ulama. Jadi ini lebih komprehensif, dan tafsir yang disusun oleh tim itu biasanya lebih aman. Kenapa? Karena ada saling mengingatkan. Kalau oleh perorangan ya ini ya bukan ini, Pak. Artinya lebih nyaman kita baca yang tafsir hasil tim sekelompok ulama. Ya, jadi saya menganjurkan, Pak,
kalau Bapak mau belajar tafsir yang agak panjang lebar, ini kelebihannya tidak terlampau singkat, juga tidak terlampau panjang, sederhana. Tapi lumayan Pak, banyaknya ini ada berapa, ini yang saya bawa jilid 1 Pak. Nah jilid 1 ini berisi juz 1, 2, 3. Nanti jilid kedua juz 4, 5, 6. Jadi 10 jilid, tiap jilid 3 juz Pak. Nah, harganya saya tidak tahu karena bukan pedagang Pak. Nah kalau Bapak keberatan untuk memilikinya harus beli. Cara kedua, nah, sekarang yang punya handphone Android ini saya beritahu kabar gembira Pak. Sudah ada itunya Pak, bisa diinstal Pak. Di Google apa? Gimana Pak? Play Store ya. Di Play Store ya. Ketik aja Pak, nanti tulis Pak tafsir Kemenag. 1 menit langsung Pak bisa diinstal. Lengkap 30 juz. Dan kita bisa milih surat apa, ayat berapa, tinggal diketik aja di sana Pak, nanti muncul. Saya tiap menjelang subuh suka ngirim per ayat Pak tafsir ke grup saya tuh banyak. Itu dari situ. Langsung kita tinggal ngetik Pak, ngetik sendiri, tinggal mensalin, disalin Pak, di copy paste langsung sampai Pak. Sederhana. Itu Bapak punya handphone coba di Play Store Pak ya, dicari. Ada tuh tafsir Kemenag 30 juz. Lengkap dengan jadwal sholatnya Pak. Jadwal sholat lengkap yang 5 waktu itu ada di sana. Itu hadirin. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan juga kepada kita semua, berusahalah Pak untuk membaca Al-Quran selama hidup berkali-kali tamat Pak ya. Tamat berkali-kali. Ya sudah berapa puluh kali Bapak ini baca Quran tamat. Biasanya setahun sekali kan. Jadi kalau usia Bapak 60 tahun sudah ya 40 kalian lah tamat. Saya percaya, berbaik sangka aja. Kalau keliru maafkan Pak ya. 40 kali. Nah, membaca Al-Quran itu ada 2 kan. Pertama membaca ayatnya saja. Yang kedua sambil membaca terjemahnya dan tafsirnya sebisa mungkin. Saya punya trik Pak. Trik ini saya ambil dari almarhum Ustadz Aceng Jakaria, mantan ketua Persis Pak. Saya ambil Pak, trik beliau begini, agar kita bisa tamat Al-Quran, tamat membaca ayatnya, tamat terjemahnya, tamat tafsirnya Pak, itu gampang. Sehari 1 lembar. Semar, kata beliau Pak. Al-Quran itu berapa lembar? Ada yang tahu nggak Pak? Tergantung cetakannya kan, benar. Dulu zaman saya masih kecil 1 juz 9 lembar. Mungkin Bapak pernah. Sekarang 10 Pak. Dulu mah 9. Yang Quran lama itu tahun 70-80 baru huruf Pak tidak menarik. Sekarang mah jadi 10 lembar. Ya. 10 lembar. Jadi kalau 1 lembar itu kan 2 halaman. 1 halaman itu ada 15 baris. Ini saya bawa Pak, 15 baris. Nah, jadi kalau 30 juz, 30 kali 10, 300 lembar. Nah, kalau sehari kita baca selembar, ini Pak, bolak-balik selembar. Sehari kita baca selembar, maka untuk tamat butuh waktu 300 hari. Setahun kurang, ya ada sisa 60 harinya untuk apa? Untuk bolos lah silakan. Kerhoream lah, Pak. Tapi kalau secara umum, 1 tahun itu minimal kita tamat 1 kali 30 juz. Itu terjemahnya kalau kita pelajari Pak, dan Bapak hafal terjemah juz 1, biasanya juz 2, juz 3 itu sudah berkurang bebannya. Kenapa? Berulang Al-Quran itu rapatnya berulang-ulang. Bahkan kalau kita sudah tamat hafal 10 juz saja Pak, hafal terjemah 10 juz, itu bisa dianggap 90% kita selesai menerjemahkan karena berulang-ulang. Itu katanya berulang-ulang. Alabina, inna, suma itu berulang-ulang Pak, puluhan kali. Jadi 1 kali menghafal untuk beberapa juz ke depannya. Nah ini Pak 1 hari selembar, jadi setahun itu 1 kali tamat. Kalau Bapak masih ada usia 5 tahun lagi Pak, punya waktu nggak Pak 5 tahun lagi Pak? Ya nggak tahu kan. Kalau misalkan 5 tahun lagi saya mati Pak, 5 kali tamat Al-Quran. Pas meninggal saya sedang baca Quran Pak, pas meninggal cabut nyawa wah bahagia. Meninggal ketika baca Quran.
daripada meninggal sedang main gaple. Balak genep kok langsung gitu. Balak genep dibantingkeun Pak can nepi geus maot manten. Nanti teh mantra buka balak genep begitu Pak. Celaka ini sedang itu Pak sehari 2 lembar. Nah, kalau Bapak yang kebetulan banyak waktu luang, timpunten pensiunan Pak, itu bisa lebih banyak Pak. Pensiunan kan biasanya banyak waktu Pak untuk baca Quran, bisa 5 kali 1 5 lembar setiap pada sholat, bahkan mungkin 1 juz setiap hari. Ya itu masalah gampang susahnya relatif Pak. Susah Pak, susah bagi orang yang menganggap baca Quran adalah kegiatan sampingan. Tapi kalau kita menganggap baca Quran itu kegiatan utama, bisa Pak, sehari 1 juz bisa. Doanya ada Pak, Allahumma paksakeun Pak. Paksakeun Pak, insya Allah bisa lah, lebih banyak. Jadi 1 tahun bisa 2 kali, 3 kali tamat dengan terjemahnya. Nanti Pak, kalau saya bukan sombong menyombongkan diri, bukan. Kalau kita udah banyak mengerti arti perkataannya, itu nggak usah lihat lagi terjemah Pak. Begitu baca Quran nempel langsung ke maknanya, langsung menyatu ke dalam jiwa karena udah pengalaman. Begitu ada orang baca Quran ngerti Pak, itu lebih nyaman Pak. Ya bisa Pak, tenang lah. Masalah waktu saja. Insya Allah ke depan kita akan lebih sering dan lebih banyak yang hafal terjemahnya sehingga lebih mengerti ketika Quran dibaca. Itu Pak pengantar mungkin sebagai penyemangat aja lah agar kita ini banyak mengisi waktu untuk membaca Al-Quran. Saya tadi pagi, kemarin pagi ya, itu mengirim sebuah tulisan tentang Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang lupa lagi namanya siapa ya. Di zaman Nabi kan banyak sekali jihad Pak, perang gitu. Ada sahabat yang sangat cinta Quran, dia mengatakan saya terhalang baca Quran karena banyak jihad. Jihad itu kan menghalangi saya untuk banyak baca Quran karena sibuk kan, perang sibuk. Kalau sekarang katanya Pak, saya terhalang baca Quran oleh bukan jihad, tapi jihad. Pakai zai. Kalau jihad pakai apa ya? Kalau jihad kan perang, membela agama lah dalam arti sempit Pak ya. Kalau jihad apa? GAED, gadget. Katanya sekarang gadget ini menghalangi orang dari baca Quran. Entah benar entah tidak salah Pak. Dulu mah terhalang oleh jihad, pakai D Pak ya, dal. Jim JRG, H alif jabar H, dal tanwin PS dun, jihadun. Kalau sekarang mah Jim JRG, H alif jabar H, zai tanwin PS dun, jihazun. Itu namanya handphone Android, laptop atau notebook, tablet, kapsul Pak. Tapi isinya permainan ngobrol kan, atau main game, nonton film, baca gosip, nah, lihat gambar-gambar porno apa ya. Nah, itu banyak terganggu oleh jihad katanya sekarang. Ya ini luar biasa Pak pengarangnya. Jadi jihad itu bahasa Arab modern yang zaman Nabi nggak ada. Zaman ulama itu namanya gadget Pak. Handphone, gawe ya. Bahasa katanya gawe Pak ya. Itu mengganggu katanya. Oh iya lupa tuh, tapi kalau di dalamnya ada aplikasi Al-Quran itu membantu Pak. Handphone itu menjadi membantu kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Itu untuk tafsir Pak ya, Kemenak silakan. Ada lagi Pak tafsir yang lengkap, tapi ini bukan di Play Store, di Google. Silakan Pak ketik Pak tafsirweb.com. Tafsirweb.com. Itu silakan buka, itu tafsir 30 juz lengkap, ada 9 tafsir. Ada tafsir Al-Mukhtasar, Al-Muyassar, tafsir yang lain banyak Pak. Tafsir Kemenak juga ada di sana. Itu di dalam tafsirweb.com. Cuman capek kalau baca dari sana Pak. Karena kalau ganti ayat ulang lagi dari awal lagi, itu capeknya. Jadi kalau yang ini gampang Pak. Dari buku kan gampang. Kalau dari
Google mah capek Pak. Ya. Akhirnya aku mah nggak usah tong maca, tidak capek Pak. Bisa lagi ke sana Pak ya. Ya baik Pak, kita masuk kepada bahasan kita. Jadi saya selingi dulu untuk memberi semangat agar kita lebih banyak lagi membaca Quran. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Ini tentang orang munafik, Pak. Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Itu membicarakan tentang respon manusia terhadap kebenaran. Responnya. Ada tiga golongan manusia kan dalam merespon kebenaran. Pertama, ada manusia yang menerima kebenaran dan menjalankannya, itu namanya mukmin atau mutakin. Ini ayat 1 sampai ayat 5 di Al-Baqarah. Kelompok kedua adalah manusia yang menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, namanya kafir. Perbuatannya kufur, orangnya kafir, bentuk jamannya kafirun atau kafirin atau kufar. Ini ayatnya ayat yang ke-6, 7 Pak ya. Ayat ke-6 dan ayat ke-7, cuma 2 ayat. Nah, kelompok ketiga yang akan kita bahas malam ini adalah kelompok orang-orang yang gimana Pak? Yang menolak kebenaran tapi menyembunyikan penolakannya gitu. Namanya perbuatannya nifak, orangnya munafik. Kalau banyak munafikun atau munafikin. Nah, nifak itu asal katanya adalah lubang kecil tempat tikus bersembunyi. Itu nifak namanya. Nah, maka orang munafik itu ibarat tikus yang bersembunyi. Jadi orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanan. Orang kafir cuman tidak ngakunya mukmin, itu munafiknya. Atau beriman palsu ya. Mirip tikus kan, kalau ketahuan kan sembunyi, nggak mau kelihatan karena takut terbunuh. Nah, orang munafik juga itu menyembunyikan kekufurannya di hadapan orang Islam. Karena mungkin ada tujuan tertentu. Nah, padahal dia itu kufur. Jadi definisi formalnya nifak itu adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Orangnya munafik. Nah, kita lihat ayat yang ke-8 ini. Ini saya bacakan dari terjemah perkata ini Pak ya. Itu enak sekali Pak. Wa dan min dari anasi manusia. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia. Nah, itu sebagian Pak, nggak seluruhnya kan. Man ada yang yakulu berkata, amana kami beriman billahi kepada Allah, wa bil yaum dan kepada hari al-akhiri akhir, wama dan tidak hum mereka bimuminin beriman. Itu terjemah perkata lafdiyah. Terjemah seayat sekaligus. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Kok ada yang begitu Pak ya? Berarti nggak bohong Pak ya? Ini bohong ya, pendusta. Makanya orang munafik itu mereka itu orang yang pendusta, pembohong. Bohong yang paling besar, dusta yang paling hebat, mereka dengan berani mengatakan beriman. Kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman. Nah, sekarang mengapa mereka itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan dan keislaman? Ada tujuan yang akan mereka capai. Apa tujuannya? Ayat yang ke-9. Yukhadi'una, mereka hendak menipu. Wah, mau nipu Pak? Nipu siapa? Allah, hendak menipu Allah. Wah, ini mah Pak luar biasa. Allah ditipu. Emangnya Allah itu siapa sih? Kok berani-beraninya dan nekat menipu Allah Pak? Jadi luar biasa Pak. Mereka hendak menipu Allah. Waladina amanu dan orang-orang yang beriman. Menipu Allah tidak mungkin.
Menipu orang beriman mungkin, cuma di awal. Nanti setelah beberapa tahun Nabi sahabat di Madinah, Pak, ternyata terbongkar kebohongan orang munafik itu. Di awal itu tidak kelihatan, dikira teh muslim mukmin. Kalau perang ikut perang. Kalau bagi ghanimah pangheulana, Pak, minta bagian rampasan perang. Salat mereka datang ke masjid. Nah, cuman di dalam surat An-Nisa itu ada penjelasan, Pak, orang munafik itu dengan orang mukmin itu beda salatnya, Pak. Orang munafik itu dikatakan idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas la yadkurunallah ila qalila. Ini orang munafik, Pak. Orang munafik kalau sholat mereka malas untuk berdirinya. Bisi kita orang, Pak, hoream sholat. Nah ini, Pak, buah-buah apa ya? Buah-buah sudah ketularan nih. Malas untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh hoream, itu sholat, raku batur, sholat hoream, nah itu. As-sholatu khairum minan naum. Sholat mah keur anu-anom, wah hoream. Jadi malas, Pak, untuk berdiri. Kusala itu kusal-kusal. Ini bahasa Arab yang disunahkan, kusal-kusal. Kemudian yurauna nas, mereka itu ingin dilihat orang sholatnya. Layat kurunallah ila, dan mereka sedikit ingat kepada Allah. Jadi kalau sholat kita 4 rakaat ingatnya hanya dikit, itu jangan-jangan, Pak, jangan-jangan kena sifat munafik. Tambah lagi di hadis, Pak, hadis Bukhari Muslim nih, ini mengerikan hadis, Pak. Asqalus sholat al munafikin al isya wa subhi, Pak. Sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah, Pak, ya. Makanya sholat maghrib dengan isya, Pak, lebih banyak maghrib biasanya di tempat saya, Pak. Kalau isya sudah berguguran, ya seperti gana melengit, Pak. Padahal ada di rumahnya, mungkin makannya kelamaan, udah makan kan kenyang, ngantuk, nyarane nonton TV, adan-adan, Pak, tuh enggak, itu sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik subuh dan isya. Kata Nabi, Pak, kalau mereka mengetahui keutamaan isya dan subuh, mereka pasti akan datang meskipun dengan merangkak, ya, Pak. Tuh. Jadi siap dengan merangkak kalau tahu. Cuman karena tidak tahu jadi malas. Jadi paling berat tuh isya dan subuh. Iya betul, Pak. Jadi kalau misalkan ada orang yang isya subuhnya berat, nah ini berarti sudah kena nih, Pak. Tapi masih muslim, cuman sifat munafik ada pada dirinya. Nah, kenapa orang munafik sholatnya nggak benar? Karena tidak ada iman, kan pura-pura. Tidak ada iman, jadi pura-pura aja, asal-asalan, asal sholat, Pak, tuh. Ya, saya tidak bermaksud menyindir, Pak, hanya menyampaikan informasi saja, ya begitu. Nah, jadi mereka bermaksud menipu Allah dan menipu orang beriman. Ini program yang ngaco ini. Gagal pasti itu. Nah, Allah mengatakan, Pak, wa ma yahdauna. Mereka tidak menipu Allah, menipu orang beriman, tidak, gagal. Illa anfusahum, melainkan menipu diri sendiri. Dengar cadas, kata orang Sunda, Pak, dengar cadas, ya. Tujuan itu menyerang orang lain, tapi senjata makan tuan balik lagi, Pak. Gitu. Jadi mereka tidak berhasil menipu Allah, menipu orang beriman. Mereka bahkan menipu diri mereka sendiri. Mengapa demikian? Sejarah membuktikan, Pak. Di zaman Nabi di Madinah kan ada seorang tokoh munafik yang paling hebat, namanya Abdullah bin Ubay, Pak. Di awal mereka itu berhasil lah sembunyi-sembunyi, tapi di akhirnya ketahuan. Akhirnya mereka itu dihapuskan, Pak, oleh Nabi dan sahabat, diusir dari Madinah. Rugi kan? Jadi mereka nipu diri sendiri. Wama yashurun, tapi mereka tidak sadar. Nah ini, Pak, penyakit tidak sadar inilah yang menyebabkan mereka celaka. Kalau orang itu berbuat salah tapi sadar, itu ada harapan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau orang salah tidak sadar, Pak, itu biasanya ngaco terus, Pak. Ngaco terus sepanjang masa kalau tidak menyadari. Ini di kita, Pak, kalau ada umat Islam yang
memahami, meyakini, mengamalkan ajaran yang salah, terus sadar, dia bisa babalik pikir, kembali ke yang benar. Tapi kalau tidak sadar, ngerasa benar, padahal salah, ini terus Pak, terus dipertahankan sampai akhir hayat, celaka itu. Ini orang munafik tidak sadar Pak, mereka itu sesat, mereka tidak sadar, tertipu oleh diri sendiri. Nah, kenapa sampai tidak sadar begini? Nah, pada ayat 10 ada penjelasan. Fi qulubihim maradun, fi di dalam qulubihim hati-hati mereka. Dari kata qalbu. Qalbu itu artinya hati. Kalau qulub hati-hati, bentuk jamak taksirnya. Beda dengan qulub dalam bahasa Sunda. Itu merebus Pak, qulub hui kan, qulub sampe, beda. Ini qulub tuh hati, bentuk tunggalnya kolbu, bukan kalbu Pak, awas. Kalbu anjing. Kalau kalbu gogok. Saya tidak mampu menyebut anjing Pak, kurang enak lah. Gogok aja. Itu kalbu. Kita suka salah ya. Aduh, ucapannya menyentuh kalbu, menyentuh gogok berarti itu ya. Bukan hati, kolbu yang benar. Nah, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Penyakit apa nih? Penyakit hati kan Pak? Apa? Syak itu ragu. Benar enggak Islam itu agama yang hak? Benar enggak Muhammad Rasul? Ragu-ragu. Akhirnya mereka pura-pura aja beriman, tidak benar-benar beriman karena ragu-ragu. Ragu-ragu. Itu ragu. Yang kedua apa? Pak? Bohong. Bohong. Itu penyakit hati. Jangan dikira Pak bohong itu sehat sakit Pak. Kalau ada orang sering berbohong itu penyakitnya. Bohong itu penyakit hati Pak. Dusta, bohong, menipu kan tuh, itu penyakit hati orang munafik. Nah, kemudian dendam, dengki, wah banyak Pak penyakit orang munafik ini. Fazadakumullah marado, lalu Allah menambah mereka penyakitnya. Bukan berkurang, bertambah penyakit. Kenapa bertambah penyakit Pak? Tidak disembuhkan Pak, jadi ubaran. Coba kalau kita punya penyakit dari ubaran Pak, tambah parah. Ingin sembuh berobat Pak. Talanong Pak. Gaduh panyawat, ada melanong Pak. Parah penyakitnya, begiripuh Pak. Orang munafik juga penyakitnya ada di hati. Mereka tidak berobat, ditambah oleh penyakitnya. Itu hadirin. Dan ayat ini menjadi dalil buat kita Pak orang beriman bahwa penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit badan, ada penyakit hati, penyakit jiwa sekarang ya. Maka orang yang sehat, ada orang yang sehat badannya, ada yang sehat hatinya. Orang sakit ada dua, orang yang sakit badannya, sakit hatinya. Dan yang paling parah itu sakit hati, bukan sakit badan. Ibnu Qayyim Pak, ulama salaf, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, kalau orang punya penyakit badan Pak, badannya sakit, paling berat dia berpisah dengan dunia. Benar ya? Coba penyakit apa yang paling dianggap berat sekarang di dunia? 3 Pak ya. Pertama adalah jantung, kedua stroke, katilu, Pak? Aduh, kanker. Itu 3 algojo dunia Pak. Jadi kalau ada orang sudah divonis kanker Pak, itu lonceng kematian dan ya Pak. Jadi algojo dunia 3, kanker, jantung dan stroke Pak. Keopat terbuka duit Pak. Menyerang siapapun. Aduh, punten Pak Edil dan nyindiran Pak. Pak Edil mah seueur. Nah ini. Jadi itu kata Ibnu Qayyim, kalau orang punya penyakit badan paling berat berpisah dengan dunia. Paling-paling mati Pak ya. Bisi bapak ke nengok orang yang sakit, kunaon dia kanker atau nang paling-palingnya maut lah. Jadi paling parah mati, berpisah dengan dunia. Tapi kalau kita punya penyakit hati, paling parah berpisah dengan surga. Nah, beda kan Pak ya? Kalau kita diserang penyakit jantung, paling gagal jantung Pak ya, gagal hidup aja kan? Ya mati, itu paling parah. Tapi kalau kita punya penyakit bohong, Pak, bohong sepanjang masa, itu berpisah dengan dunia, dengan surga Pak. Orang kena serangan jantung, stroke atau kanker, orang soleh berpisah dengan dunia, masuk surga. Tapi orang yang bohong,
dusta, nipu, Pak, dendam, dengki. Wah, iya mah berat, Pak. Orang munafik berpisah dengan dunia dan yang paling parahnya berpisah dengan surga. Nah, disebutkan dalam ayat 10 bagian akhir, walahum adzabun alimun. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, alimun yang pedih, Pak. Pedih paling. Kapan? Di akhirat. Bima kanu, disebabkan mereka itu yakdibun, berdusta. Tuh, gara-gara dusta itu menjadi tidak ke surga, tapi mendapat azab pedih di dalam api neraka. Dan orang munafik ini karena dia kafir, di nerakanya itu kekal abadi. Kekal abadi, Pak, munafik karena kafir. Bahkan dalam ayat apa? Innal munafikina fidarkil asfali minanar. Sesungguhnya orang munafik itu fidarkil dalam aspal, Pak. Aspal bagian bawah, dalam keraknya api neraka. Pang bawah, paling bawah. Kenapa? Karena orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Orang kafir leheng, Pak. Leheng temeling, Pak. Jujur. Saya kafir, jujur, Pak. Saya tidak percaya kepada Quran. Saya menolak Muhammad Nabi. Itu orang kafir yang jujur. Saya sewaktu suka baca ini, Pak, yang di YouTube ada yang potongan-potongan video, Pak, potongan yang 10 detik, Pak. Itu ada orang kafir, ya orang kafir agamanya nggak sebutkan lah. Saya tidak percaya Muhammad itu sebagai nabi, dan saya tidak percaya Quran itu adalah wahyu Allah. Ya kemadinya, itu jujur, Pak. Kalau orang munafik, saya percaya Muhammad nabi, Quran wahyu, padahal dia tidak. Itu munafik, bohong kan? Jadi mending mana tah? Mending mukmin, Pak. Kalau kafir kan jujur, terbuka, menyatakan dia itu kafir, menolak. Dan dia siap berdebat. Saya siap berdebat membuktikan Quran itu banyak palsunya, Pak. Wah, berani, Pak. Saya siap berdebat dengan ustadz bahwa Muhammad itu nabi palsu. Debat dengan ustadz kalah, Pak. Tapi tetap aja tidak mau menerima Islam. Kenapa? Karena dalam Al-Baqarah dikatakan sawaun alaihim aandartahum amlam tunidhum la yu'minun. Sama aja mereka diberi peringatan, dibiarkan tidak akan beriman. Itu orang kafir tuh jujur. Kalau orang munafik dusta. Sudah kafir dusta, makanya dalam api neraka yang paling bawah, bidarkil asfali minanar. Naudzubillahi min dzalik, ya. Demikian, Pak, nih surat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Karena sifat-sifatnya bisa hinggap di dalam diri orang beriman. Tadi teh apa? Berdusta, menipu, kemudian khianat, sholatnya malas, berjamaah isya subuh juga banyak variabnya itu. Sedikit ingat kepada Allah ketika sholat, ingin dipuji orang lain, itu sifat-sifat orang munafik yang bisa ada pada orang beriman. Demikianlah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.